Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas jawaban dari Anda setelah Anda mencari soal dan mengerjakan soal-soal dari internet, yaitu soal untuk kurva linier. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari jawaban Anda. Ini saya ambil random dari kelas A. Oke, kita ambil random saja. Kita lihat dari jawaban tipe 1, 2, 3, dan 4, 5. Oke, yang pertama dari Mbak Anissa Putri Maulida. Oke, yang pertama ini kan tentang supply and demand, itu keseimbangan supply and demand. Tetapi ini ada kasus diberikan subsidi 50%. Maka hitunglah keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar setelah subsidi, subsidi yang diterima oleh konsumen, produsen, dan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah mengubah bentuk P menjadi Q. Nah, ini kan ada permintaan P sama dengan 50 minus 2Q. Dan fungsi penawaran P sama dengan 30 plus 2Q. Tetapi kenapa ini kok mesti harus mengubah bentuk P menjadi Q? Nah, ini sebenarnya nggak perlu ya. Karena ini sudah dalam bentuk P. Ingat, kalau supply and demand ingat kalau supply and demand untuk sumbu ke atas atau vertikal itu kan price ya, seperti itu. Aduh. Wah, ini piye iki enggak, atau saya pakai pin aja lah. Oke, kita ingat kembali bahwa untuk supply and demand ya, walaupun sebenarnya Q adalah fungsi P seperti itu, sehingga kalau secara sains maka P itu yang mempengaruhi dia di horizontal dan Q yang dipengaruhi itu di vertikal ya. Di supply sendiri, di demand sendiri, seperti itu. Tetapi ingat, di dalam ekonomi sumbu yang vertikal itu adalah price ya, sedangkan sumbu yang horizontal itu adalah Q. Seperti itu. Sehingga ketika ketemu fungsi yang seperti ini, maka dirubah menjadi P sama dengan fungsi Q. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah ketemu P sama dengan fungsi Q, maka tidak perlu dirubah menjadi Q fungsi P. Maka nggak ada gunanya, Anda rugi. Karena untuk menggambar supaya lebih enak, maka diubah menjadi P sama dengan fungsi Q. Dan soalnya pun sudah seperti itu. Ya. Soalnya kan sudah dalam bentuk P fungsi Q ya, seperti itu. Maka tidak perlu dirubah menjadi Q fungsi P, maka rugi ngapain juga. Karena P itu di sumbu vertikal, Q itu di sumbu horizontal, maka tinggal digambar saja.
P sama dengan 50 minus 2Q. Seperti itu. Berarti kalau digambar nanti interceptnya 50. Ya, seperti itu. Terus slope-nya minus 2. Kalau slope-nya minus 2 berarti dia kurvanya menurun. Seperti itu untuk demand. Sedangkan untuk yang supply P sama dengan 30 plus 2Q. Nah, interceptnya 30, sedangkan slope-nya plus 2. Berarti kurvanya naik. Jadi nggak perlu dirubah. Tapi oke lah ya. Oke, coba kita ikuti aja. Oke, setelah ini dirubah P menjadi Q, tapi kita ambil saja anunya ya, hasilnya ya. Oke, sehingga kita cari keseimbangannya. Q demand, Q supply sama dengan seperti itu ya, sehingga 25 minus 0,5 P sama dengan 0,5 P minus 15, sehingga P ketemunya 40. Ini kalau disubstitusikan Q-nya ketemu 40, kan berarti 25 minus 0,5 kali 40. Berarti 20 minus 20. Oke, sama dengan 5. Coba dimasukkan di sisi supply. 0,5 P minus 15. P-nya ketemu 40. 40 dikalikan 0,5 kan berarti 20. 20 minus 15, 5. Oke, betul. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu dirubah ke situ. Coba kita cari saja persamaannya bagaimana ini. P Oke, persamaannya kita lihat P sama dengan 50 minus 2Q. Terus yang penawaran P sama dengan 30 plus 2Q. P sama dengan 30 plus 2Q. Oke. Oke, ini boleh pakai eliminasi, substitusi boleh-boleh saja ya, seperti itu. Tapi kalau ini yang mudah kayaknya eliminasi ya. Ini ditambahkan. Kenapa seperti itu? Kalau ini plus 2Q min 2Q. Kalau ditambahkan kan jadi 0. Berarti 2P sama dengan 80. Sedangkan ini kan 0. Sehingga P sama dengan 80. Nah, sama saja ya. P sama dengan 40. P sama dengan 40. Kalau ketemu P sama dengan 40 ya, seperti itu, maka kita cari Q-nya ya, kita masukkan ke salah keduanya, berarti 2Q sama dengan P sama dengan 50 minus 2Q, atau 2Q sama dengan 50 minus 40 ya, seperti itu. Sehingga 2Q sama dengan 10, berarti Q-nya adalah 5. Sama aja ya, seperti itu. Oke, jadi sama aja, dimasukkan ke yang lainnya, ke penawaran.
P-nya ketemu 40. 40 sama dengan 30 plus 2Q. Nah, berarti 2Q sama dengan 40 minus 30. Kan seperti itu ya. Ke persamaan ini. 2Q sama dengan 40 minus 30. Atau 2Q sama dengan 10. Berarti Q sama dengan 5. Ya, sama aja. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi dapat disimpulkan keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi P-nya adalah 40 dan Q 5. Jadi kalau ada seperti ini, Anda kehilangan waktu. Kehilangan waktu lumayan ini kalau jawabannya seperti ini. Kenapa? Karena Anda harus merubah persamaan P menjadi Q tadi. Nah, terus kita lihat gambarnya. Nah, ini. Seperti itu. Kita hapus dulu ini. Nah, tadi persamaannya adalah, nah ini ya, jadi bingung Anda ini. Gambarnya P-nya ke atas tapi persamaannya pakai Q. Nah, dilihat saja tadi. Persamaannya kan adalah P sama dengan 30 plus 2Q untuk penawaran. Berarti dia harus memotong, karena dia mempunyai intercept adalah 30, maka dia harus memotong di P sama dengan 30. Nah, ini salah. Gambarnya kurang tepat ya. Wah, enggak enak. Oke, saya buat saja di sini new dan save. Persamaannya P sama dengan 30 plus 2Q. Nah, seperti itu. Maka buat saja. Nah, buat saja. Dan, terus satunya lagi P sama dengan P sama dengan 50 minus 2Q. 50 minus 2Q. Terus keseimbangannya berapa tadi? 5,40. Ya, seperti itu. Berarti paling tidak Anda lihat di sini ada intercept 30, ada intercept 50. Paling tidak ini terpenuhi di dalam gambar. Ya, seperti itu. 30, 50 terpenuhi. Maka digambar saja. 1, 2, 3, 5. Seperti itu. Ini 30, ini 50, ini 40. Jadi dibuat skalanya yang benar. Nah, seperti itu. Dibuat skalanya yang benar. 30, 40, 50. Nah, masuk akal toh seperti itu. Walaupun saya nggak pakai penggaris. Ini yang untuk P. Seperti itu. Yang untuk Q adalah ini. 5,40. Ya, seperti itu. Oke. Berarti kita cari saja. Kita buat ini skala yang mendatar 55 aja ya. Nah, seperti nah, ini 5, ini 10, ini 15. Lupa ini kenapa kok ini yang ke atas 10, yang ke bawah 5, seperti itu. Yang mendatar 5.
skalanya bahkan besar-besar ya nggak masalah. Tidak masalah, asalkan konsisten. Maksudnya konsisten dalam satu sumbu. Yang nggak boleh itu tidak konsisten dalam satu sumbu. Oke, kita pelajari nanti ada di jawaban temenmu ini. Oke. Kita lihat di sini, keseimbangan di 5,40-an berarti di sini. Ya, seperti itu. Terus dia interceptnya yang penawaran di 30 kan berarti di sini. Berarti ini hubungkan saja 30 dengan seperti itu kira-kira. Tapi nggak sama persis ya karena saya nggak pakai penggaris. Seperti itu. Begitu juga yang untuk demand 50 minus 2Q ya, maka dihubungkan saja 50. Nah, seperti itu. Kira-kira. Nah, sehingga ini kalau karena nggak pakai penggaris ya seperti itu. Oke, sehingga kita dapatkan keseimbangan di sini ya, keseimbangannya di sini 5,40. Nah, jadi seperti itu masuk akal. Coba ini kita cek jawaban punya temennya Anda. Nah, ini interceptnya tidak memotong di 30. Nah, ini salah. Dia memotongnya ya di bawah 30. Nah, ini kan nggak benar ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lihat skalanya. Coba Anda lihat di sini. Antara 30 ke 40 dengan 40 ke 5. Lah, kok sama? 30 ke 40 kan berarti 10. 40 ke 45 kan berarti 5. Semestinya 30 ke 40 itu 2 kalinya dari 40 ke 45. Bisa dipahami ya? Makanya dia ini memaksakan ini gambarnya. Oke, jadi seperti itu kesalahannya ya. Oke, jadi ini tidak konsisten dari sisi dari sisi skalanya. Kalau Q-nya udah konsisten, udah betul. Makanya yang benar adalah skalanya dulu dibenerin, baru gambarnya ngikuti skala. Jangan skalanya mengikuti gambar. Kalau ini kan balik ini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pemerintah memberikan subsidi dalam sebesar 50%. Nah, subsidi 50%. Ingat kalau kita diberikan subsidi 50%, artinya apa? Ketika kita menjual 1000, maka hakikatnya harga yang kita terima sebagai produsen 1000 plus 500. Ya, seperti itu. Berarti plus setengahnya. Ya, seperti itu. Plus setengahnya. Maka dirubah saja. Penawaran ini sudah betul ya. Oke. Ini plus setengahnya berarti P ini masuknya adalah P aduh kan P sama dengan 30 plus 2Q berarti P plus toh plus setengah P sama dengan 30 plus 2Q. Nah, seperti itu. Berarti ini apa? Ini nggak perlu pindah sana pindah sini, udah cukup di sini 3/2P sama dengan 30 plus 2Q. Ya, seperti itu. Oke. Kalau dibuat baru ini dijadikan 1 berarti P ini dikalikan 60/3 kan berarti 20 seperti itu ya.
terus ini slope-nya berubah menjadi 4/3. Ya, seperti itu. Ingat di sini, Anda lihat di sini. Ya, kalau modelnya seperti ini, subsidinya seperti ini, tadinya adalah seperti ini, maka berubah menjadi seperti ini. Nah, yang berubah tidak hanya interceptnya, 30 menjadi 20, masuk akal ya. Kenapa? Karena diberikan subsidi sehingga harganya lebih murah. Ya, seperti itu. Oke. Tetapi juga slope-nya. Kenapa seperti itu? Karena dia kena di persentase barangnya, harga barangnya. Ini namanya, kalau dalam pajak ini namanya ad valorem subsidi. Itu. Jadi prinsipnya adalah memberikan subsidi terhadap harga barangnya, ya, terhadap persentase harga barang. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, menggunakan rumus QD sama dengan QS seperti itu. 25 minus 0,5 P sama dengan, ini udah betul ya, 25 minus 0,5 P sama dengan 0,75 P minus 15, sehingga P nya yang baru ketemu 32. Oke, ketemu 32. Tadi P nya berapa? 40 ya, masuk akal ya. 40 menjadi 32. Ya, seperti itu. Atau kita cari saja di sini. Kita cari saja di sini. Waduh. New. Save. Tadi ketemunya B sama dengan 30 plus 2Q ya, seperti itu. Terus demand-nya P sama dengan 40 ya. Eh, 50 minus 2Q. Oke, terus karena adanya subsidi yang seperti itu ya, P-nya berubah menjadi P, kalau tidak salah tadi 20 plus
4/3P. Ya, karena 3/2P jadinya. Maka di sini P supply sama dengan P demand, ini dijadikan 1. P supply, P demand seperti itu. P supply-nya 20 plus P supply-nya 20 plus 4/3P sama dengan P demand-nya 50 minus 2P. Ya, seperti itu. Oke, 2Q dipindah ke sini, berarti 4/3Q tambah 2Q, berarti 4/3 ditambah 6/3, berarti 10/3. Oke, 20 dipindah ke kanan, berarti 50 minus 20, berarti 30. Berarti Q-nya sama dengan 90/10, atau langsung saja. Q-nya adalah 9. Coba kita cek. Nah, sama ya. Q-nya adalah 9. Nah, seperti itu. Kalau Q-nya 9, maka dimasukkan ke sini. P-nya 50 minus 18. Berarti P-nya 32. Anda lihat tadi, kalau pertama tadi P-nya 40, maka turun menjadi 32. Sedangkan yang sebelum subsidi Q-nya 5, maka naik menjadi 9. Jadi masuk akal ya. Sehingga keseimbangan baru itu adalah ya di sini 9,32. Seperti itu. Ini dinamai aja dulu. Shift S. Coba 1. Ya, seperti itu. Terus kita buka yang pertama tadi. Oke. 20 plus 4/3Q. Nah, seperti itu. Berarti untuk yang ini berarti di 20 di sini. Ya, seperti itu. Terus keseimbangannya tadi berapa? 9,32. Itu ya. 9 itu kira-kira di sini. Ya, 9. 32 itu di atasnya sedikit. Nah, berarti kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini supply sebelum adanya subsidi, ini supply setelah adanya subsidi. Seperti itu. Ini persis di 20 ya. Ya sulit karena nggak ada. Tapi kalau Anda nggak ada toleransi ya. Nah, seperti itu. Karena Anda pakai penggaris, kalau perlu nanti pakai kertas trimin kalau misalnya mengerjakan soal atau mengerjakan ujiannya. Ya, jadi seperti itu. Di sini keseimbangan yang baru. Nah, seperti itu. Kalau Anda lihat di sini, ini bedanya antara pajak dan
subsidi. Dengan adanya subsidi, maka supply itu jadi bergeser ke kanan atau menurun. Seperti itu. Kalau pajak kan bergeser ke kiri atau bergeser ke atas. Ya, seperti itu. Nah, terus kita lihat gambarnya punya temennya Anda. Nah, ini slope-nya sama. Nah, ini yang salah ini. Padahal slope-nya berubah dari 2Q menjadi 4/3 ya, sudah berubah toh. Seperti itu. Oke, coba kita terangkan secara filosofis. Kenapa logikanya kok ini jadi slope-nya jadi melandai? Kenapa? Karena semakin besar harganya, logikanya apa? Maka subsidinya semakin besar. Karena dia melekat pada persentase harga. Karena disubsidi 50%-nya. Bisa dipahami ya? Artinya kalau misalnya dia harganya 500.000, berarti subsidinya cuma 250. Tapi ketika harganya 1 juta, berarti subsidinya jadi besar, 500.000. Sehingga selisihnya semakin ke atas ini, Anda lihat di supply-nya semakin ke atas ini, maka semakin benggang, semakin merenggang. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Oke, jadi itu kesalahan dari temannya Anda. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya belajar. Oke. Nah, ini interceptnya, kalau nggak salah interceptnya tadi 20. Nah, ini kok di bawah 15. Nah, itu. Ya, seperti itu. Semestinya ya di 20. Ya, seperti itu. Tadi yang pertama 30. Terus setelah adanya subsidi 20. Ya, seperti itu. Jadi begitu ya. Oke.